Terus tenaga yang kurang. Yang mana Mas yang sering Mas temukan nih? Itu solusinya harus ganti atau? Dan juga asapnya putih, pedih di mata. Nah, itu dia tuh. Nah. Tapi nanti kalau dipasangin malah jadi overheat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan konten-konten terbaru dari AHpedia di bengkel kesayangan kita, Bengkel AH Sekawan Yogyakarta, Condong Catur tepatnya. Utaranya Rumah Sakit JIH atau Mall Pakuwon ya. Silakan mampir ke sini, mobil Anda mungkin bensin ataupun solar, kita bisa bantu insya Allah keluhan-keluhannya. Baik, di depan kita ada Mas Hafiz dan kawan-kawan, ada di sebelah sana juga ada Mas Agus ya, Mas Agus ya. Nah, kita akan coba bertanya dengan Mas Hafiz ini seputar mobil solar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah. Baik, Mas Hafiz, kemarin kita buat konten pertama Mas Hafiz itu tentang mobil bensin ya. Ya betul Pak. Mobil bensin yang kurang tenaga. Kurang tenaga. Nah, ternyata salah satunya itu pengecekan di busi ya. Di busi, ya, betul. Di stor pengapian. Iya, alhamdulillah banyak yang berkomentar dan ada yang juga di situ. Ini habis dicoba pasti blenger katanya karena nggak bisa masang lagi. Gampang nggak Pak Taufik itu? Baik, nah Mas Hafiz, ini kita berbicara tentang mobil solar nih. Betul, Di bengkel AH Sekawan itu bisa menerima mobil solar. Bisa Pak. Solar apa aja nih? Kan ada solarnya, ada yang konvensional yang dulu dan ada yang sudah common rail. Ini gimana? Semuanya kita terima. Alhamdulillah. Selagi itu ada pabriknya, kita siap mengerjakan. Terpatnya ada, siap kita kerjakan. Baik. Nah, ini Mas Hafiz, apa sih kendala yang sering ditemukan di mobil-mobil pemilik mobil solar yang kita bagi dua ya? Siap. Yang satu yang konvensional dulu, baru nanti kita bicara yang sudah modern, common rail ya. Harusnya kalau bicara mobil solar, Ya. solar itu sebenarnya mobil yang sebenarnya lebih minim perawatan daripada bensin. Oh. Karena di bensin itu kan ada pengapian Pak. Ya. Di solar tidak perlu ada pengapian. Seperti kita kemarin bahas busi. Ah, Kalau di solar tidak ada busi. ya betul. Sistem kerjanya solar kan menyala dengan kompresi tinggi. Cukup udara yang dikompresi tinggi, kemudian disemprotkan bahan bakar yang dikabutkan. Kalau bicara proses peledakannya, tadi sempat disebut kabut. Jadi kabut solar itu penentu juga Pak. Penentu bagaimana kinerja diesel ke depannya. Ya. Semakin bagus kualitas Pengkabutan. solarnya, Solarnya. maka tenaganya yang diajukan juga semakin baik. Karena semua solar itu bekerja banyak sistem mekanisnya Pak. Karena dia menekan solar dengan pompa injection pump. Kemudian dia dikabutkan oleh injektor. Ya. Kalau di bensin kan kita pengabutannya kalau yang konvensional pakai karbu Pak. Karbu. Ya, kalau yang sudah Yang baru. injeksi karbu dia didorong tekanannya oleh fuel pump, kemudian diinjeksikan oleh injektor. Ya, betul. Jadi agak mirip ya? Mirip Pak, mirip. Cuma kalau solar dia bekerja di kompresi yang tinggi. Dan injeksinya dia langsung di dalam ruang bakar. Beda dengan mobil-mobil bensin ini, dia injeksinya di intake, kemudian dihisap dan dicampur dengan udara, kemudian dikompresi. Gitu Pak. Oke. Baik, kalau kita berbicara tadi salah satu kan di sana ada kompresi, Ya, ada Pak. udara, ya kan? Nah, di saat kita pagi itu susah hidup. Itu ada hubungannya katanya ya. dengan apa namanya? Busi pemanas. Busi pemanas Pak. Iya, Ya, iya. busi pemanas atau glow plug. Ya. Dia busi, cuma businya beda dengan bensin Pak. Kalau bensin kan fungsinya sebagai pemantik. Kalau busi pemanas dia fungsinya sebagai preheating Pak. Dia memanaskan ruang bakar sebelum chamber, ruang bakar sebelum dia digunakan untuk bekerja. Biasanya mesin diesel yang pakai glow plug itu mesin diesel indirect injection. Jadi dia ada ruang bakar sendiri, chamber kecil. Dia dipanaskan dulu, kemudian ditembakkan solar. Baik. Kalau mobil solar lama, Ya. kalau misalnya di start pagi panjang, Bener. yang pertama dicek itu Pak, busi pemanasnya kita Iya. cek satu-satu apakah ada yang mati. Ya. Kalau sudah dipastikan normal, kok masih bisa hidup, cek bisa jadi ada dalam sistem itu ada istilahnya masuk angin. Oh Jadi iya, ada masuk angin. masuk Pak. Iya. Jadi dia memompanya
masukkan air karena angin kan bisa dikompresi Pak. Beda betul. dengan cairan kayak solar fluida kan bisa ditekan. Jadi dia ditekan tidak keluar kabut solarnya Pak, hanya angin. Jadi startnya panjang. Baru dia dapat solar keluar baru hidup. Biasanya seperti itu. Bisa jadi ada kebocoran Pak di priming pump bisa. Jadi solar yang sudah sistemnya solar naik Pak di pompa. Betul. Jadi kalau tidak ada kebocoran, solar akan bertahan di sistem Pak. Misalnya kalau ada kebocoran entah di solar di jalur return atau jalur sebelum priming, angin akan masuk dari udara. Jadi solar akan turun lagi ke tangki. Iya betul. Jadi start awal dia akan lama Pak sampai solar yang di tangki naik ke atas ya seperti itu Pak. Baik. Nah kita coba beralih ke kondisi-kondisi yang membuat mobil solar itu menjadi apa namanya menjadi susah hidup gitu ya. Terus tenaga yang kurang kayak gitu loh. Betul, atau biasanya kan asapnya jadi hitam gitu atau asap putih kayak gitu ya. Nah, ini yang mana Mas yang sering Mas temukan nih? Kalau yang sering ditemukan paling itu Pak pertama susah hidup atau yang sering itu solar pertama tadi susah startnya panjang start dan juga asapnya putih pedih di mata Pak. Nah, itu dia tuh. Nah, itu apa tuh Pak kasusnya tuh? Itu biasanya ada karena pengabutan solarnya kurang maksimal Pak. Biasanya istilahnya disebut kencing injektornya. Jadi ketika injektor dikabutkan itu ada partikel-partikel yang kasar Pak. Jadi dia nggak bisa terbakar sempurna. Jadi sebagian terbakar, sebagian nggak terbakar. Jadi pedih Pak di mata Pak. Nozzle berarti ya? Nozzle-nya masih mentah itu minyak mentah. Tidak terbakar sempurna. Berarti solusinya apa itu? Diganti atau di setel ulang tuh? Solusinya selama dicek itu masih bisa disetel ukurannya dengan standar pabrik, dinaikkan sedikit kabutnya masih bagus itu bisa setel Pak. Tapi kalau sudah kondisi injektornya sudah kurang baik sebaiknya diganti. Baik, saya pernah melihat beberapa video tentang mobil solar. Kan ada kan yang pakai mesin kalibrasi tuh. Ya betul Pak. Cairannya ditembakin kan berapa cc gitu ya. Oh betul. Nah ada juga yang saya lihat cuma manual pakai pakai pompa tek kayak gitu. Itu gimana Mas? Itu apa bedanya apa? Kalau yang ditekan-tekan itu Pak, itu kita ngukur dia di pressure berapa rilisnya solar itu Pak. Jadi ditekan, dia dapat pressure berapa, solar baru katupnya injektor itu nozzle-nya baru terbuka, dia menyemprotkan kabut. Kalau yang Bapak bilang seperti ngukur volume solar itu biasanya kalibrasi di injection pump Pak. Injection pump itu. Setiap silinder yang ditembakkan itu volume solarnya berapa cc gitu ya, harus sama. Ya, itu untuk agar idulnya mesin rata, tenaganya juga enak dan lebih efisien karena tidak ada solar yang terbuang. Baik, kalau kembali kita ke masalah mobil solar asap putih dan pedih di mata. Ya. Nah, itu solusinya harus ganti atau seperti apa yang paling murah? Paling murah yaitu tadi Pak. Pertama nozzle dibersihkan, disetel. Selama masih dapat memenuhi kebutuhan dan kabutnya dirasa masih bagus, bisa dipasang lagi Pak dengan dinaikkan tekanan sedikit. Kalau misalnya sudah dengan dinaikkan tekanannya masih dirasa pedih dan kurang maksimal, lebih baik diganti. Nggak mahal Pak. Berapa sih harganya? Berapa ya harganya? Saya kurang hafal sih Pak. Tapi kalau daripada yang common rail, nozzle konvensional lebih murah. Nah, nggak sampai jutaan yang jelas. Oke, baik. Mobil yang berasap putih ini dan pedih di mata, itu kasusnya hanya terjadi di non-common rail, di mobil-mobil konvensional? Konvensional juga ada Pak. Oh, common rail juga terjadi? Ya, semua konvensional common rail bisa ada kemungkinan itu solar tidak terbakar sempurna. Dan efeknya asap putih pedih di mata. Wah, nah ini kelihatannya ciri-ciri mobil saya nih. Baik, Mas Hafiz, ini satu kita pindah lagi ya dari masalah mobil solar yang asapnya putih dan pedih di mata. Nah, yang kemudian yang Mas sering temukan lagi apa Mas selain itu? Paling apa ya Pak, solar? Paling ya itu sekarang kalau yang problem akhir-akhir ini banyak itu karena kualitas BBM Pak. Oh, kualitas BBM atau memang teknologi mesinnya yang sudah naik? Teknologi mesin naik dengan diimbangi di negara kita. Sebenarnya kita sudah disediakan BBM yang bagus, cuma karena masyarakat kita masih terbiasa dengan yang subsidi. Oh iya, jadi sulit sekali untuk betul Mas. Nah, kalau kita
bicara tadi masalah BBM nih. Ya. Kan kalau mobil-mobil lama tuh agak nggak masalah ya dengan itu ya. Ya, betul, dengan BBM. Dengan BBM. Nah, paling nanti ada kekotoran-kekotoran di Ya, apa? sering-sering Filter ya. diskusi aja, filter. Terus apa nih tipsnya nih untuk pengendara solar biar mobil solarnya itu awet? Biar awet, sering-sering cek kondisi filter bahan bakar, terutama di water separatornya. Oh ya, water separator ya. Biasanya karena solar kita itu karena banyak mengandung campuran dari minyak nabati ya Pak. Dan sering-sering dicek itu karena kandungan air nanti kondensasinya bisa merusak part-part di pompa injeksi dan di nozzle Pak. Endapannya. Karena di dalam kan juga solar itu juga dikasih sistem pelumasan. Jadi karena banyak di sistem pompa injeksi itu metal dan metal semua Pak. Iya, betul. Tekan menekan semua. Iya. Dan itu saling bergesekan. Terpaksa dikasih ini ya, apa? Pelumas ya? Ya. Oh, karena nggak ada olinya kan itu ya? Betul. Makanya solar itu dikasih pelumas. Untuk pelumasi bagian injeksi. Iya, saya baru paham Mas. Injektor itu dia metal ke metal tapi nggak pakai oli. Nggak pakai oli. Salah satunya melumasi itu Pak, bahan bakarnya. Bahan bakarnya dikasih pelumas. Oke. Baik. Nah, sekarang nih kita masuk nih, apakah ada hubungannya dengan solar yang sedang kotor di sistem pembakaran dengan asap hitam? Solar. Kan kadang tuh, ini kita jangan bicara yang cumi-cumi ya, memang pengennya asap hitam ya. Yang ini yang biasa nih, tapi asapnya hitam nih. Apakah itu ada pengaruh dengan BBM? Itu lebih ke usia pakainya aja, usia injection pumpnya, usia nozzle. Jadi apa solusinya kalau ada mobil kita itu solar, banyak Panther, Kijang apa? Kijang diesel atau L300 itu ya? Atau kadang beberapa juga mobil-mobil muda juga asapnya hitam. Asapnya hitam. Iya, itu apa itu Mas? Pokoknya sering-sering cek di kebersihan sistem pembakaran ya Pak ya. Terutama di fuel filter sering-sering dicek, endapan lumpurnya, terus kemudian water sedimenternya sering dicek. Bila perlu tambahkan double filter juga bagus. Oh, double filter. Ya, jadi filter sebelum filter yang aslinya bisa pakai filter tambahan. Biasanya banyak nih Pak yang mobil-mobil komersial yang sudah pakai double filter ditambah sendiri. Nah, sekarang pertanyaan ini agak karena Mas bilang double filter. Double filter itu gunanya apa sebenarnya? Gunanya pertama dia untuk menyaring partikel yang lebih besar Pak. Jadi dia yang kotoran-kotoran lebih besar dia akan tersaring di filter pertama. Kemudian jika ini lolos baru dia difilter bawaannya yang lebih rapat lah, lebih kecil Pak. Dia menyaring partikel lebih kecil dan juga membantu memisahkan endapan-endapan air Pak sebagai water sedimenternya. Oke, berarti dia hanya untuk menahan ya? Menahan partikel-partikel yang bisa membuat injektor bermasalah? Ya, betul Pak. Sama mungkin kalau lebih itunya sih kayak sistem pendinginnya Pak, solar itu sebenarnya dia mesin yang bekerja di suhu yang tinggi ya? Tinggi ya. Iya, benar. Kompresi tinggi. Terutama ini Pak, kebanyakan di user diesel konvensional itu banyak yang melepas termostat. Oh iya. Sebenarnya itu kurang cocok. Enggak, benar ya? Karena diesel itu butuh suhu kerja yang optimal. Dan mikirnya kalau termostat dilepas dia akan dingin. Kalau dingin bagus, padahal tidak seperti itu. Diesel juga butuh panas, tapi panas yang ideal tentunya Pak ya. Iya. Di rentan sekian derajat sampai sekian derajat. Wow. Jadi kalau diesel itu mengalami overcooled ya Pak, dia terlalu dingin. Dia juga akan mempengaruhi asapnya juga Pak. Jadi kalau dia belum mencapai suhu kerja, otomatis pembakarannya juga akan berpengaruh. Asapnya putih dong. Asapnya putih juga. Mobil saya itu. Karena saya lepas termostatnya. Jadi dia distandarkan lagi. Dingin terus mesin, nggak pernah naik, cuma sedikit aja. Betul. Diesel juga perlu suhu kerja yang optimal. Tapi nanti kalau dipasangin malah jadi overheat. Kalau overheat itu sebenarnya bukan salah termostatnya Pak. Cek juga sistem-sistem yang lain. Cek juga kesehatan radiatornya, jalur-jalur bypass. Water pump itu harus semuanya fit. Kalau semua sudah fit, disarankan semuanya sesuai standar pabrik.
Baik. Nah, ini karena sudah 16 menit nih, kita nanti episode berikutnya kita perpanjang lagi konten solar ini. Siap, Pak. Mas, ini pertanyaannya buat Mas Hafiz. Ya. Apa aja mobil yang bisa kita terima nih? Kan di sini sekarang kalau kita bicara mobil common rail yang baru kan ada Pajero, Betul, Fortuner, ya kan? Isuzu apa lagi tuh? Isuzu, Hyundai Hyundai. sekarang Nah, banyak. Chevrolet bagaimana? Apakah itu berbeda dengan yang Jepang untuk ininya, diesel sendiri? Kalau sistemnya sebenarnya sama, Pak. Oh. Paling kalau di beberapa pabrikan-pabrikan tertentu kadang terkendala di itu, Pak. Setiap merek kan mempunyai special tool tuh. Oh iya, sendiri, special kadang, tools nah, ya. Sedang kalau memang mobil-mobil yang belum familiar ya, atau yang populasinya tidak banyak, memang ya mungkin bisa diupayakan, tapi nggak semudah mobil-mobil yang populasinya banyak gitu, Pak. Bagaimana yang Hyundai? Hyundai kan banyak itu tuh H1 ya. Cuman itu juga lumayan. Oh iya, Kalau pasarannya beberapa- banyak itu. Ya. Kia juga ya. Ya, Oh iya. Baik. Berarti Sobat Apedia yang pemilik atau pencinta mobil solar diesel betul. yang ada di Yogyakarta, Jawa Tengah ya. Ya. Jawa Timur juga boleh juga ya ke Boleh, sini ya. Pak. Seluruh Indonesia kesini pun boleh. Nah, silakan datang ke bengkel AHA Sekawan ya. Nanti Sambil diedit. jalan-jalan ke Jogja, mampirlah ke sini. Nah, mampir ke sini. Juga boleh. Ya, nanti ketemu Mas Hafiz, ketemu Mas Hardi, ketemu Mas Agus. Siap. Ya, nanti akan bersama-sama berbicara tentang apa keluhan mobil diesel Anda. Nanti di episode berikutnya kita akan bicara masalah turbo diesel ya Sobat Apedia ya. Siap. Siap Mas Hafiz? Siap, Pak. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Sama-sama, Pak Taufik. Terima kasih pada Sobat AHpedia yang telah menyimak konten-konten kami. Semoga sedikit ilmu yang kita bagikan ini bermanfaat untuk Sobat Pedia semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.